Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebagaimana saudara pernah saya sampaikan, kalau tidak salah minggu yang lalu, tentang seekor ular yang ada di atas mahkota kepala Firaun. Seekor ular diukir dan ditempatkan di atas mahkotanya Firaun. Ular itu menggambarkan penguasa dunia ini, yaitu iblis. Iblis adalah penguasa dunia ini. Firaun menggambarkan roh jahat yang ada di udara, penguasa kota dan wilayah tempat di mana kita tinggal bersama-sama. Firman Tuhan berkata iblis ada di udara dan dia beredar-edar mencari mangsa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai firman dan kita tidak usah takut menghadapinya karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mematahkan kuasa roh jahat. Saudara-saudara, ada 4 yang diusulkan oleh Firaun kepada bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir, dan setiap usul itu ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel menyembah Tuhan di tanah Mesir saja. Bisa kita baca itu di dalam Keluaran 8 ayat 25. Firaun tuh memanggil Musa dan Harun. Dia berkata kepada mereka berdua, boleh pergi untuk mempersembahkan korban kepada Allah, tapi di negeri ini, tidak boleh keluar dari negeri ini, di daerah kekuasaan Mesir, negeri ini. Dan apa yang ditanggapi oleh Musa, demikian saudara-saudara, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan adalah suatu kekejian bagi orang Mesir itu. Nanti mereka akan melempari kami dengan batu. Apa yang akan dipersembahkan oleh Musa dan Harun dan orang-orang Israel itu adalah kambing, domba, lembu, dan sapi. Binatang-binatang itu bagi orang Mesir adalah suatu kekejian, saudara-saudara. Jadi kehendak Musa dan Harun adalah keluar dari daerah kekuasaan Mesir. Tetapi Firaun tidak menghendaki demikian, tapi kemudian atas desakan oleh Musa dan Harun dan tentunya juga adalah atas seizin Tuhan, maka akhirnya Firaun mengizinkannya. Nah, pelajaran rohani yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa iblis itu ingin agar orang-orang Kristen, ya kita di zaman sekarang ini, kalau zaman dulu orang-orang percaya atau umat Israel tidak disebut orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iblis ingin agar orang-orang Kristen melayani Allah di dalam keduniawian. Mesir itu menggambarkan keduniawian. Berbicara dari hal keduniawian ini adalah berbicara tentang ketidakkudusan, kecemaran, kekotoran, kenajisan, baik dalam tubuh, roh, dan jiwa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci dan kudus. Dia tak dapat dikompromikan dengan hal-hal duniawi atau nilai-nilai duniawi. Itu tidak dibenarkan dan itu tidak boleh, saudara-saudara. Kalau kita beribadah pada Tuhan, harus di dalam kekudusan. Sebagai seorang Kristen yang sudah bertobat, lahir baru, kita sudah meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita meninggalkan keinginan-keinginan daging, kehidupan seperti apa yang terjemahan lama katakan hidup jemawah. Ya, hidup jemawa itu hidup keduniawian dan kedagingan. Kita sudah lepaskan itu semua. Sebab kita hanya beribadah kepada Tuhan yang suci dan kudus dan tidak boleh dicemarkan dengan hal-hal duniawi. Kita hidup di dalam dunia, tetapi roh dunia itu tidak boleh masuk dalam kita. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal apa? Misalkan dalam hal berkata-kata. Kalau kita berkata-kata, kita harus berkata-kata dengan sopan. Kita harus berkata-kata dengan baik. Kita harus berkata-kata dengan jujur, dapat dipercaya. Tidak berkata-kata yang tidak senonoh, tetapi berbicara atau berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa kalau kita berbicara, berbicaralah seperti seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Juga bukan saja dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap, dalam hal bertindak, kita harus bertindak dengan hati-hati dan tidak ceroboh, saudara-saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik dan yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Usulan yang kedua, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tidak boleh pergi terlalu jauh. Itu dalam Keluaran 8 ayat 28. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jadi iblis berusaha untuk menjerat kita agar kita tetap dekat dengan hal-hal duniawi. Sepanjang kita tetap dekat dengan hal-hal duniawi, kita masih berada dalam jarak yang mudah untuk diserang oleh iblis. Contohnya Demas, dia tidak pernah benar-benar menghilangkan rasa tertariknya terhadap dunia ini, sehingga akhirnya hal-hal tersebut menjeratnya untuk kembali kepada dunia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Usulan yang ketiga, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi para wanita dan anak-anak mereka tetap tinggal di Mesir. Sudah membaca dalam Keluaran 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jadi itu adalah usulan daripada Firaun agar para wanita dan anak-anak mereka tetap tinggal di situ. Artinya di Mesir. Saudara-saudara, Firaun berkata pada mereka demikian, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya saudara, bila ia tidak berhasil dengan kedua usulan yang berbau kompromi tadi, maka iblis berusaha untuk menipu kita agar tetap membiarkan keluarga kita tetap hidup dalam keduniawian. Ada banyak saudara-saudara, bahkan hamba Tuhan punya anak-anak, tetapi dibiarkan untuk hidup di dalam hal-hal duniawi. Orang tuanya benar, melayani Tuhan, beribadah, tetapi anak-anaknya sudah salah jalan tetapi dibiarkan. Usulan yang keempat, Firaun mengusulkan agar bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi tanpa membawa ternak mereka. Bagaimana bisa? Tidak bisa, saudara. Karena ternak itu dibutuhkan untuk persembahan bagi Allah. Itu adalah korban yang penting sekali buat mereka, bagi mereka, ya, untuk dipersembahkan pada Tuhan. Dan ini adalah trik-trik daripada iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Saya kira sampai situ dulu firman Tuhan. Saya berdoa, Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan berbicara dengan kami lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang sudah disampaikan ini sehingga kami yang mendengarkan boleh menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini.